Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal imamil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita. Salam teriring salawat selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga dan para sahabat yang mulia. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita selalu berada dan bisa menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Jamaah yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan membahas surat An-Naba, dari ayat pertama sampai beberapa ayat setelahnya, insyaallah. Jamaah sekalian, An-Naba ini terdiri dari 40 ayat dan termasuk dalam kategori ayat-ayat Makkiyah atau ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Sebab turunnya ayat ini dijelaskan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai menyampaikan dakwahnya kepada penduduk Makkah ketika itu, dan salah satu substansi dakwah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengingatkan manusia bahwa kehidupan di dunia ini tidak selamanya, bahwa kehidupan di dunia ini ada batasnya, dan kemudian manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kemudian yang disebut dengan al-qiyamah, hari berbangkit. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu, maka orang-orang kafir Quraisy ketika itu langsung membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tentu tidak percaya dengan apa yang disampaikan. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ada salah seorang di antara mereka kemudian menggali salah satu kuburan yang ada di kota Makkah ketika itu. Setelah kuburan itu digali, dikumpulkan tulang berulangnya manusia yang ada di sana itu, kemudian dibawalah itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, wahai Muhammad, engkau mengatakan bahwa kita ini manusia nanti setelah kematian akan dihidupkan oleh Allah. Mana buktinya? Coba lihat. Ini orang yang sudah puluhan tahun dikuburkan dan tulang belulangnya sudah hancur seperti ini. Bahkan dia kemudian memberikan, mengambil sebagian dan sudah jadi debu seperti ini. Wahai Muhammad, apa mungkin mereka hidup kembali? Maka dalam ayat lain disebutkan, mereka mengatakan, wa ma yuhlikuna
tidak ada yang bisa menyelesaikan kehidupan kita, menghancurkan kecuali ada zaman yang panjang. Maksudnya ketika manusia sudah menjalani kehidupannya dan meninggal, selesai, tidak ada yang bertanggung-jawaban. Dan mereka tidak pernah percaya dengan yang namanya hari berbangkit. Nah, kemudian turun ayat ini atau surah ini untuk menguatkan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus membantah apa yang mereka sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama diawali dengan sebuah pertanyaan dan pernyataan sekaligus. Ketika Allah berfirman, "Amma yatasaalun." Tentang apa? Amma dan ma. Tentang apa? Yatasaaluna, mereka saling bertanya antara satu dengan yang lain. Makanya An-Naba juga oleh sebagian ulama disampaikan namanya juga adalah surat Amma Yatasaalun. Kita juga sering menyebutnya juz Amma, juz 30 itu dengan juz Amma. Kenapa? Karena diawali dengan ayat ini ya, surat An-Naba. Amma Yatasaalun ya. Tentang apa mereka saling bertanya. Jadi maksudnya bahwa mereka ini mempertanyakan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pada yang kedua dijelaskan anin nabatil azim, tentang berita yang sangat besar. Jadi sesuatu yang mereka saling bertanya antara satu dengan yang lain, bahkan bukan hanya sekedar saling bertanya, dan mereka saling bertanya antara satu dengan yang lain itu bukan karena ingin tahu, tapi sesungguhnya justru karena mereka saling menafikan, katakan tidak mungkin itu. Dan Allah mengatakan yang mereka saling pertanyakan itu adalah tentang berita al-azim yang sangat besar. Apa yang dimaksud dengan an-naba di sini? Inilah yang disebutkan, tidak lain dan tidak bukan adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Itulah an-naba al-azim, berita yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengunci dengan kata al-azim, yang sangat besar, yang luar biasa, untuk memberi ketegasan bahwa berita yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sekedar berita, bukan sekedar cerita biasa, ya. Tapi memang akan menjadi sebuah peristiwa yang sangat besar. Alladzii hum fihi mukhtalifun, yang mereka padanya, hum itu mereka, fihi padanya, pada berita itu, mukhtalifun, saling berbeda pandangan, berselisih paham antara satu dengan yang lain. Kalla saya'lamun, kalla kalau diperhatikan biasanya diartikan sekali-kali tidak, kalla sekali-kali tidak. Tapi itu dalam bahasa Arab disebut taukid, ya. Maka diartikan kadang-kadang pasti. Pasti. Pasti apa? Saya'lamun, mereka akan mengetahui. Mungkin hari ini mereka berselisih paham, mungkin saat ini mereka tidak percaya, ya.
kemudian, kalla saya'lamun, pasti mereka akan tahu. Mungkin sekarang wahai Muhammad tidak percaya, mungkin sekarang mereka ragu, tapi sudah pasti mereka akan tahu peristiwa yang besar. Kan? Bukan hanya dahulu, Pak. Sampai hari ini pun kan masih banyak yang tidak percaya dengan adanya hari berbangkit. Masih banyak manusia sampai hari ini yang menyatakan bahwa kehidupan akan berakhir dengan matinya seseorang, sudah selesai dan tidak ada pertanggungjawaban. Dan itulah yang membuat mereka kemudian melakukan apapun yang mereka ingin lakukan, karena merasa toh tidak ada pertanggungjawaban. Kalau toh mereka mengatakan, kalau toh kami akan mendapatkan balasan yang dilakukan di dunia saja, di dunia saja, dan setelah itu selesai persoalan. Sering ada yang mengatakan bahwa adakah orang yang pernah kesana? Kenapa kita percaya bahwa ada hari berbangkit, ada hari kiamat? Adakah orang yang pernah kesana lalu kembali dan menceritakan kepada kita? Kalau persoalan-persoalan lain yang tidak bisa dijangkau oleh nalar dan logika manusia, tentu tidak akan sampai ilmu kita, logika manusia tidak akan sampai. Karena persoalan gaib ini persoalan keimanan, diimani dalam hati bahwa itu akan ada. Lalu kemudian jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mulai pada kenal lalu pada ayat berikutnya itu ingin memberi alasan secara logis bahwa mungkin mereka tidak percaya karena itu tadi belum ada yang pernah ke sana, lalu kemudian hidup kembali dan menceritakan peristiwa-peristiwa tentang hari kiamat dan bagaimana manusia dibalas perbuatan ini. Allah mengatakan, coba lihat fenomena yang terjadi dalam kehidupan kalian. Kalau Allah bisa berbuat seperti itu, maka Allah juga bisa berbuat yang lebih lagi daripada itu. Ini saja kehidupan kita sudah bukan milik manusia. Allah mengatakan, alam naj'alil arda mihada. Tidakkah kami telah menjadikan al-arda, bumi yang kita tempati ini, mihada, sebagai hamparan, mubah dan sesuatu yang bisa kita tempati. Allah ingin memberi alasan logis dengan memulai dan mengatakan bahwa kalian wahai manusia bisa menempati bumi ini, dunia yang hari ini Anda berada di sana, mihadan, karena Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyiapkan sedemikian rupa. Berapa banyak planet yang ada di bumi ini, Pak, yang ada di selain intan bumi, planet, salah satu planet, ada berapa banyak planet yang Allah sudah ciptakan dan yang bisa ditempati oleh manusia hanya bumi. Padahal ada yang lebih besar bahkan matahari, bulan dan seterusnya. Ada Mars, ya. Kalau ada hari ini ilmuwan mencoba untuk melihat bumi tanda kutip sebagai alternatif untuk manusia hidup dengan menerapkan berbagai macam teknologi dan ilmu yang mereka bisa lakukan, itu
tidak akan bisa seperti manusia hidup di muka bumi ini. Bahwa ada orang yang kesana bisa jadi, dan sudah banyak. Tapi apakah bisa hidup seperti kita hidup di sini? Dan betul-betul bisa menjadi bumi kedua manusia. Karena di sini mungkin merasa bahwa sudah sesat, sudah penuh, sudah banyak seterusnya. Akhirnya mereka mau mencari tempat yang lain. Dan Allah sudah menegaskan bahwa inilah al-ardh, bumi ini yang menjadi tempat kita. Disinilah manusia bertempat tinggal dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Wal jibala autada, dan salah satu yang ada dalam kehidupan manusia sering kita lihat adalah al-jibal, bentuk jabat dari jabat, gunung. Wal jibal, dan gunung-gunung yang kita lihat di kata Allah Subhanahu wa taala autada, sebagai pasang, sebagai tiangnya. Disampaikan dalam aku sering sampaikan kepada kita bahwa bumi yang kita tempati sebenarnya bergerak di porosnya. Tapi kenapa kita tidak rasakan? Karena itulah fungsinya gunung. Dan hampir tidak ada daerah, tidak ada wilayah kecuali ada gunung. Bahkan di laut pun ada gunung. Tentu dengan tinggi dan besarnya sedemikian rupa sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi pasar sehingga yang kita tempat ini tidak. Makanya ketika terjadi gunung meletus, maka akan disebut dengan gempa. Kenapa? Kalau terjadi pergeseran, sesuatu yang tidak normal, kemudian akan disusul kembali. Dan gempa terjadi akan disusul dengan gempa berikutnya. Mungkin ringan, mungkin besar. Supaya apa? Karena bumi ini mencari keseimbangan terus menerus. Dan betapa menakutkannya jika terjadi gempa skala kecil saja, manusia sudah kaget luar biasa. Apalagi kalau kiamat yang terjadi, bukan lagi sekedar bergerak bumi yang kita tempati, tapi dihantam oleh planet-planet yang lain. Antara satu dengan lain dibenturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mencoba memberikan gambaran bagaimana fenomena dalam kehidupan ini, Allah mengingatkan kepada diri kita. Dan dalam ayat yang lain, wa fi anfusikum, selain al-afaq, ya, fenomena angkasa luar dalam kehidupan kita, Allah mengatakan dalam dirimu juga. Coba perhatikan. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kamu azwaja, berpasang-pasangan. Kita manusia memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara fitrah berpasangan. Dan kehidupan kita ini, manusia dan makhluk, bahkan semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pasangannya. Maka normalnya kehidupan makhluk itu adalah ketika dia berpasangan. Laki-laki, ada perempuan, bahkan ada langit, ada bumi, ada kiri, ada kanan, ada kehidupan, ada kematian, ada yang kaya, ada yang miskin. Itu berpasangan semua. Berpasangan itu bukan berarti satu banding satu. Karena bisa jadi berpasangan, pasangannya banyak, kan begitu. Jangan sampai ini pasangannya ada banyak, tidak masalah. Pasangannya banyak, yang jelas bahwa ada
yang ini dan ada yang itu. Wa ja'alna nawmakum subata, dan kami menjadikan, kata Allah, naumakum, tidur kalian itu subata, untuk istirahat. Secara tidak langsung Allah mengatakan bahwa manusia kalian bagaimanapun kuatnya, bagaimanapun merasa sehat, kalian butuh istirahat. Manusia bukan mesin yang terus-menerus bekerja tanpa istirahat. Bahkan mesin pun ada masanya untuk istirahat, untuk haus, untuk bersiul dan sebagainya. Apalagi kita manusia ini. Coba bayangkan kalau ada orang ini bekerja terus-menerus dan tidak pernah tidur, apa yang terjadi? Akan terjadi halusinasi apa dan sebagainya. Bukan hanya sekedar halusinasi, dia akan merasakan penyakit-penyakit yang lain. Maka tidur kita ini bagian dari mengembalikan energi kembali supaya manusia bisa beraktivitas. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ayat 10 dan 11, kemudian Allah mengatakan, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, libasa. Apa yang maksud dengan malam sebagai pakaian? Kami menjadikan malam itu ibaratnya, kata Allah Subhanahu wa taala, pakaian yang membungkus badan manusia dengan kegelapannya. Dengan gelapnya malam ini kita kan seperti tidak terlihat. Dan manusia ketika membungkus dirinya memakai pakaian, maka ibaratnya apa yang ada di bagian dalam tubuhnya itu tidak akan terlihat. Lalu kemudian waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami menjadikan siang itu, kata Allah, untuk mencari penghidupan. Tadi kan diawali kita ini berpasangan, ya. Hidup dijadikan berpasangan, dan termasuk malam dan siang juga berpasangan. Siang pasangannya malam. Dan Allah sudah menetapkan bahwa normalnya siang adalah untuk mencari penghidupan dan malam untuk beristirahat. Tapi bukan berarti kalau begitu ada orang yang terbalik, ya kan? Siangnya istirahat, malamnya bekerja. Itu tidak masalah. Itulah profesi. Dan Allah tidak mengatakan semua pasti begitu, tidak. Bahwa semua pasti siang bekerja, malam istirahat. Maksudnya itu yang al-ghalibiyah, mayoritas dan dominan, seperti itu manusia. Tapi ada dalam beberapa keadaan manusia dituntut juga untuk ada yang jaga malam, ya, lalu kemudian siangnya istirahat. Tidak masalah. Tapi kan yang dominan adalah siang. Kalau semuanya kerjanya siang hari dan tidak ada yang menjaga atau bekerja di waktu malam, akan banyak, ya, persoalan dalam kehidupan manusia. Karena banyak kejadian-kejadian, ya, terjadinya malam misalnya, ya. Maka butuh orang-orang juga yang berjaga, ya, berjaga ini maksudnya tidak tidur di waktu malam, tapi di siang hari dia baru istirahat. Dan itu bukan sesuatu yang dilarang dalam agama selama pekerjaannya adalah pekerjaan yang memang wa banayna fawqakum sab'an shidada. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberi pengantar dengan bagaimana kehidupan manusia dan yang dekat dengan kehidupan manusia, lalu kemudian Allah mengatakan wa banayna, dan kami membangun di atas kalian tujuh lapis langit shidada yang penuh. Coba Allah mengatakan, coba kalian sedikit
tambah ilmu, ya, tambah wawasan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun bahwa di atas kalian itu sebenarnya ada 7 lapis langit. Yang kalian yakini adalah lapisan pertama. Masih ada lagi lapisan-lapisan berikutnya. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami menjadikan sirajan. Siraj ini lampu pelita, tapi yang dimaksud adalah asyams, matahari. Wahaja yang terang benderang. Jadi ada planet lain yang namanya matahari, itu yang menyinari, membuat bumi yang kita tempati ini kemudian terang benderang. Dan itu terjadi di siang hari. Kita tambah 2 ayat. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan kata Allah minal mu'sirat. Al-mu'sirat ini adalah awan yang mengandung hujan seperti mendung. Ma'an thajjaja, air yang tercurah dengan lebatnya. Ini sebenarnya ada fenomena. Ketika Allah mengatakan bahwa di siang hari matahari bersinar dengan terang, dan kemudian ada momen di mana Allah menurunkan hujan, dan hujan itu dari mana? Dari bumi juga. Air itu dari mana? Yang turun dari langit itu juga dari bumi. Bagaimana prosesnya? Kan ada penguapan di siang hari, kita menguap, ya, naik ke atas itu dengan proses yang ya, untuk orang yang paham tentang ilmu pengetahuan juga akan tahu persoalan itu, ya. Lalu kemudian turun kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kadang-kadang ada orang yang merekayasa, yang membuat hujan buatan. Sebenarnya bukan membuat hujannya, dia hanya mempercepat prosesnya. Karena awan akan bergerak. Sudah diprediksi bahwa awan yang mendung, yang tebal itu dalam beberapa jam akan tiba di sini. Ya sudah dipercepat di sana, ditambah di sana satu bahan kimia atau apa, supaya di sana saja turunnya, tidak sampai ke sini. Dan di sini akan ada kegiatan misalnya atau apa. Tapi pergerakan kalau sampai awan yang seperti itu besar sekali, harus dipisah-pisah. Itu rekayasa manusia, dan semua itu tentu saja berdasarkan ilmu. Supaya apa? Hujan itu linukhrija bihi habban wa nabata, untuk kami tumbuhkan, kata Allah. Nukhrija itu mengeluarkan. Kenapa disebut mengeluarkan? Karena biji yang ada di tanah itu ketika dia tumbuh, dia akan keluar dari balik tanah itu, ya. Habban wa nabata, biji-bijian dan tanaman-tanaman yang lain. Ini luar biasa. Malam, kemudian ada siang dengan sinar matahari, dan siang kemudian air naik menguap, kemudian turun, airnya kembali, dan kemudian akan turun, akan tumbuh berbagai macam tumbuhan, dan itu juga menjadi bahan untuk kehidupan manusia dan seterusnya. Ini semua yang mahal berbahagia. Intinya Allah ingin sedikit demi sedikit membuat nalar dan logika manusia untuk sampai pada akhirnya nanti, karena ini balik 15 ayat, pada akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwa akan ada kehidupan sesudah kematian, dan disitulah akan menentukan manusia sesuai dengan pertanggungjawaban amalnya, apakah dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di dalam surga atau yang sengsara di dalam neraka. Wallahu min dzalik. Tapi insyaallah nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Saya kira demikian sebagai pengantar